Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Terima kasih guru. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, kau tidak melakukan kesalahan apapun, jadi tidak ada alasan untuk berterima kasih pada aku. Tidak ada yang diizinkan untuk menindas kelasku. Xie menyusul mereka, senyum langka terpancar di wajahnya. Guru Wu, Anda sangat keren sekali. Aku sangat mengagumi Anda. Bahkan jika Anda memberi kami pelatihan yang mengerikan, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Oh, ingat kata-katamu, kata Wu Zhangkong dengan lemah. Terima kasih. Tang Wulin menarik lengan Xie. Aku juga harus berterima kasih. Xie agak kesal saja berkata, kenapa kau berbicara dengan canggung? Kau tidak perlu berterima kasih kepada aku. Aku hanya tidak suka seorang senior menindas seorang anak kecil. Tang Wulin tersenyum. Kita berteman sekarang. Mulut Xie bergerak-gerak. Kau terlalu mudah berteman. Aku belum menganggapmu temanku. Tang Wulin membalas, itu tidak penting. Waktu segera berlalu. Xie segera mulai menyesali kata-kata yang diucapkannya kepada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong jelas merupakan seorang guru yang setia pada kata-katanya. Dia segera memulai kelas pelatihan fisik yang dibicarakannya sehari sebelumnya. Dasar-dasar pelatihan fisik sedang dijalankan. Di divisi menengah Akademi Laut Timur, terdapat lapangan lintasan dengan panjang 800 meter. Mereka diperintahkan oleh Wu Zhangkong untuk berlari 10 putaran di trek ini pada pagi hari sebagai pemanasan. Namun, ketika para siswa melihat Wu Zhangkong mengeluarkan 2 rantai berat masing-masing seberat 10 kg dan dibuat menjadi kemeja logam untuk dikenakan oleh Tang Wulin dan Xie, mereka hanya diam dan keduanya tidak berani mengatakan apa-apa. Jika itu kemarin, Xie pasti akan memberontak dengan amarahnya, tapi hari ini dia tidak melawan sama sekali. Meskipun dia masih angkuh, dia masih akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang semua diperintahkan oleh guru Wu Zhangkong. Xie sangat mengagumi Wu Zhangkong. Xie tidak pernah menganggap kesombongan sedingin es itu memalukan. Dia bahkan menganggapnya terhormat. Namun, tidak hanya guru ini lebih dingin dan lebih bangga darinya, dia juga sangat kuat. Ya, selain dia lebih sombong darinya, dia juga sangatlah lebih kuat. Gelarnya adalah pangeran tampan yang sangat sombong. Itu jelas pantas disematkan padanya. Tang Wulin diam. Sehubungan dengan latihan pada intensitas ini, dia hanya bisa merasakan kegembiraan. Xie adalah master pertempuran sistem kelincahan. Jadi meski mengenakan kemeja logam seberat 10 kg, dia masih sangat cepat di awal. Di sisi lain, kecepatan Tang Wulin tidak cepat, tetapi tetap seperti barisan tentara itu, konsisten. Namun, 2 putaran kemudian, kecepatan Xie dan siswa lainnya mulai melambat. Mereka terengah-engah, dan terengah-engah setelah 4 putaran. Paru-paru mereka terasa seperti terbakar. Baju besi itu mulai terasa lebih berat. Segera, Xie bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyesali kata-kata yang dia ucapkan kepada Wu Zhangkong. Bagaimana keadaanmu? Suara Tang Wulin tiba-tiba datang dari belakangnya. Xie berbalik dan melihat bahwa meskipun Tang Wulin berkeringat, situasinya tampak jauh lebih baik daripada yang lain. Aku baik-baik saja, Xie berkata dengan gigi terkatup saat langkahnya meningkat sekali lagi. Apakah dia benar-benar akan membiarkan Tang Wulin menyusulnya? Nafas Tang Wulin stabil saat dia berkata, masuk akal bagi guru Wu untuk meminta kita membawa beban ini. Bagaimanapun juga, kita akan mewakili kelas kita di turnamen promosi kelas. Xie tetap diam. Untuk dia saat ini, bahkan berbicara akan dianggap sebagai beban. 5 putaran berlalu. Xie sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Baginya tubuhnya seberat timah. Tang Wulin sebenarnya telah melewatinya sejak lama, namun situasinya sangat berbeda dari Xie.
kemeja logam 10 kg itu praktis bukan apa-apa bagi Tang Wulin. Tang Wulin baru saja melakukan pemanasan setelah menjalani 5 putaran itu. Tang Wulin diam-diam mengulurkan tangan dan meletakkannya di bawah lengan Xie membuat Xie merasa lebih ringan dan memungkinkannya untuk meningkatkan langkahnya. Xie memandang Tang Wulin dengan heran. Sebagai tanggapan, Tang Wulin hanya tersenyum saat dia meningkatkan langkahnya dan meningkatkan kecepatan Xie. Wu Zhangkong berdiri di tengah trek, mengamati para siswa yang kalah dan menyerah dengan ekspresi tenang dan sesekali cemberut. Tang Wulin, kau benar-benar memiliki banyak energi. Karena kau membawanya, kau dapat berlari 10 putaran ekstra. Itu tambahan untukmu. Xie menoleh untuk melihat Tang Wulin, hanya untuk melihat ekspresi setenang sebelumnya. Tang Wulin hanya bergumam, jika aku memiliki 10 putaran ekstra maka aku harus meningkatkan kecepatanku. Aku tidak bisa lambat untuk makan siang. Aku sudah sangat lapar setelah melewatkan sarapan. Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kau manusia? Apakah kau tidak lelah sama sekali? Tang Wulin tersenyum tipis, aku baik-baik saja. Pada saat ini, seorang gadis berjalan melewati gerbang yang menuju ke lapangan dari arah gedung akademi. Sorot matanya tajam, sepasang matanya cerah penuh dengan kehidupan. Saat dia berjalan ke depan, langkahnya sepertinya memiliki ritme khusus dan auranya terasa eksotis. Tatapan Wu Zhangkong segera mendarat padanya karena dia tidak mengenakan seragam sekolah dan dia datang saat kelas masih berlangsung. Kamu di kelas apa? Wu Zhangkong bertanya sambil berjalan. Perhatian gadis itu sepertinya tertarik pada hal lain. Ketika dia melihat Tang Wulin berlari yang menyeret Xie, rupanya dia tertarik pada 2 orang yang mengenakan kemeja logam itu. Dia menjawab guru Wu Zhangkong, aku di sini untuk bersekolah, namun aku diberitahu bahwa periode pendaftaran telah berlalu. Dia berkata sambil melihat ke arah Wu Zhangkong. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi masam. Kau bukan siswa Akademi Laut Timur? Gadis itu berkata, aku bukan siswa saat ini tetapi aku masih ingin menjadi siswa di sini. Apakah itu memungkinkan, guru? Jika itu adalah guru lain, mereka mungkin akan segera mengusirnya, namun guru Wu Zhangkong berbeda. Oke, ini adalah Akademi Master Roh. Jika kau ingin hadir di sini, maka kau harus memiliki kemampuan, kata Wu Zhangkong dengan dingin. Aku bisa mengikuti tes. Gadis itu tersenyum. Wu Zhangkong berseru, siapa namamu? Gadis itu menjawab, namaku Goye. Wu Zhangkong mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi ke Tang Wulin dan Xie. Xie, berikan kemeja logammu ke Tang Wulin dan kemarilah. Karena bantuan Tang Wulin, Xie telah menyelesaikan 2 putaran sebelumnya dengan santai. Dia segera berhenti lalu melepaskan kemeja logamnya dan memberikannya kepada Tang Wulin. Apakah kamu akan baik-baik saja dengan kemeja metal lainnya? Tang Wulin bertanya. Ini masih lebih ringan darimu. Dia mengambil kemeja logam dan dengan tenang memakainya sebelum mengambil langkah tepat di depan Xie. Kekuatan fisiknya benar-benar bukan manusia. Dia benar-benar bukan manusia. Terengah-engah, Xie tiba di sisi Wu Zhangkong. Guru Wu, ada apa? Wu Zhangkong berkata, Xie, kekuatan fisikmu benar-benar terlalu buruk. Xie dengan menantang berkata, kami Master Roh sistem kelincahan hanya membutuhkan semburan kekuatan dan beberapa kegesitan. Kami tidak perlu memiliki terlalu banyak kekuatan fisik. Wu Zhangkong dengan jijik berkata, betapa dangkalnya dirimu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Kalahkan dia dan kau tidak perlu lari di sore hari. Saat itulah Xie akhirnya memperhatikan gadis di sisi Wu Zhangkong. Setelah mengukurnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwanya. Tidak masalah. Wu Zhangkong berkata, aku akan memberimu istirahat 20 menit dan kita akan segera memulainya. Xie tidak mengeluh karena dia segera duduk bersila dan memulai bermeditasi. Berlari telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya serta kekuatan fisiknya. Untuk Master Roh, pertempuran sistem kelincahan ini benar-benar bukan area yang mereka kuasai. Gu Yue bahkan tidak meliriknya, sebaliknya dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Wu Zhangkong menatapnya sekilas. Meremehkan lawan bukanlah perilaku yang cerdas. Gu Yue berkata, aku tidak meremehkannya. Meskipun itu yang dikatakan mulutnya, matanya sepertinya mengatakan bahwa Xie bahkan tidak pantas untuk dia pandang.
Wu Zhangkong tidak berbicara lebih jauh. Dia mengalihkan perhatiannya ke siswa yang berlari sebagai gantinya. Meskipun kecepatan Tang Wulin tidak bisa dianggap cepat, kecepatannya sangat stabil, bahkan dengan 2 kemeja logam yang dia kenakan. Seperti ini Tang Wulin entah bagaimana berlari di garis depan. Orang di belakangnya adalah Zhou Zhangxi, yang kekuatan tubuhnya tidak diragukan lagi memberinya keuntungan dalam latihan fisik seperti ini. Perhatian Tang Wulin dialihkan ke tengah lapangan saat dia berlari. Dia penasaran kenapa gadis ini tiba-tiba muncul. Tepat saat dia melihat gadis itu, Gu Yue juga menoleh untuk melihatnya dan tatapan mereka bertemu. Gu Yue memiliki pandangan yang berarti di matanya yang memberikan kesan pada Tang Wulin bahwa matanya sangatlah tajam. 20 menit segera berlalu. Guru Wu Zhangkong segera memberikan instruksi untuk menjauh sejauh 30 meter. Pertandingan segera dimulai. Xie segera melepaskan jiwa bela dirinya dan terbang menuju lawannya dengan kecepatan maksimum. Kekuatan ledakan yang benar-benar menakjubkan, yang meluncur ke depan seperti cheetah yang kuat. Jarak 30 meter di antara mereka dengan cepat ditutup. Gu Yue sepertinya tidak bereaksi sama sekali ketika dia akhirnya mengangkat tangannya. Xie hanya berjarak 10 meter darinya. Belati naga cahaya berkilau saat menyerang. Xie tidak segera merilis keterampilan jiwanya, karena dia hanya maestro 1 cincin. Itu akan menjadi pamungkasnya selanjutnya. Lawannya sepertinya memiliki waktu reaksi yang lambat, jadi mungkin dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan jiwa. Pada saat inilah kecepatan lari siswa kelas 5 di lintasan semakin lambat. Semua perhatian mereka dialihkan ke pertempuran yang terjadi di tengah lapangan. Xie adalah orang paling tangguh di kelompok usia mereka, jadi mereka berpikir bahwa gadis baru ini pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Cincin roh muncul dari bawah kaki Gu Yue. Cincin roh ini sama dengan cincin Xie. Itu sebenarnya adalah cincin roh kuning 100 tahun. Namun Xie sudah tepat di depannya. Sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun sekarang. Kecuali dia adalah maestro pertempuran sistem kelincahan, dia tidak akan bisa menghindar. Lingkaran hijau keluar dari dadanya, tapi Xie tepat berada di depannya, menyerangnya. Belati naga cahaya miliknya siap untuk menusuk ke bahunya. Cahaya hijau bertahan dan belati naga cahaya Xie menusuk ke dalamnya. Tanpa diduga, sebuah kekuatan mulai menekannya dari kedua sisi. Seperti angin kencang, belati naga cahaya berhenti di tengah udara. Tidak dapat melanjutkan mendorongnya sama sekali. Segera setelah itu, Xie tercengang ketika dia melihat cahaya hijau di sekitar Gu Yue menjadi merah dan bola api seukuran kepalan tangan muncul tepat di depannya. Sebagai maestro sistem kelincahan, Xie segera menghindar, namun bola api kecil itu telah menghanguskan beberapa helai rambutnya. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, Xie meluncurkan dirinya kembali, membuat jarak yang cukup antara dia dan Gu Yue. Apa kekuatan itu barusan? Setelah beberapa lompatan mundur, dia membuka jarak 20 meter di antara mereka berdua. Ketika Xie menatap Gu Yue sekarang, ekspresi serius bisa terlihat. Mata Gu Yue bersinar karena keterkejutan. Dia sebenarnya ingin mengakhiri pertarungan dalam satu serangan, namun dia tidak pernah menyangka reaksi Xie lebih cepat darinya. Dia sebenarnya bisa menghindari bola api itu. Di sisi lain, Wu Zhangkong menatapnya dengan serius. Ini karena Wu Zhangkong tidak dapat mengetahui apa jiwa bela diri Gu Yue. Apa sebenarnya jiwa bela diri gadis ini? Cahaya itu sebenarnya dari elemen angin, tapi bola api itu jelas dari elemen api. Mungkinkah dia memiliki jiwa bela diri kembar dari elemen angin dan api? Jika ini masalahnya, maka ini benar-benar permata. Dia telah menemukan permata. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.